Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nur Ismatulizar Rohma dengan NIM 250523622729 dari Offering D3, Program Studi S1 Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang. Nah, di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas proyek individu mata kuliah Fisika 1 pada Program Studi S1 Teknik Sipil Universitas Negeri Malang. Dalam video ini saya membahas mengenai topik atau bab vektor dan sedikit memberikan sekilas tentang penyerapan vektor dalam dunia teknik sipil. Yuk kita mulai. Nah, di sini saya akan memberikan sedikit tentang pengertian dasar dari vektor, yaitu besaran dalam fisika dan matematika yang memiliki nilai besar atau panjang dan arah tertentu. Secara geometris, vektor digambarkan sebagai ruas garis berarah atau panah, di mana panjangnya menunjukkan nilai dan ujung panah menunjukkan arah. Contohnya adalah perpindahan, kecepatan, gaya, dan percepatan. Nah, di sini saya mengambil materi dari buku Physical for Science and Engineer dari Surabaya, Jawa. Di dalam materi tersebut, vektor terdapat sebab, yaitu di mana vektor dan skalar kuantitatif, sistem koordinat vektor, komponen vektor dan unit vektor satuan, dan beberapa sifat dari vektor. Nah, yang pertama yaitu sistem koordinat kartesius, di mana sumbu-sumbu tegak lurus berpotongan pada titik yang didefinisikan sebagai titik asal. Seperti pada gambar, koordinat kartesius juga disebut koordinat persegi panjang. Lalu, koordinat polar bidang dari titik manapun, kita dapat memperoleh koordinat kartesius dengan menggunakan persamaan seperti pada gambar, yaitu sin theta sama dengan y per r, cos theta sama dengan x per r, dan tan theta sama dengan y per x. Dari hasil tersebut, kita bisa memperoleh rumus koordinat kartesius dalam bentuk koordinat polar, yaitu x sama dengan r cos theta dan y sama dengan r sin theta. Lalu untuk koordinat polar dalam bentuk koordinat kartesius, yaitu tan theta sama dengan y per x, r sama dengan akar x kuadrat plus y kuadrat. Selanjutnya ada vektor dan skalar kuantitatif, yaitu besaran skalar sepenuhnya ditentukan oleh satu nilai tunggal dengan satuan yang sesuai dan tidak memiliki arah. Contoh yaitu besaran skalar lainnya adalah volume, massa, kecepatan, waktu, dan interval waktu. Beberapa besaran skalar selalu bernilai positif seperti massa dan kecepatan, akan tetapi suhu dapat bernilai positif atau negatif. Ada pula besaran vektor sepenuhnya ditentukan oleh sebuah angka dengan satuan yang sesuai, yaitu besaran vektor ditambah arah. Contoh lain dari besaran vektor adalah perpindahan. Kita mempresentasikan perpindahan ini dengan menggambarkan panah dari titik awal ke titik akhir, dengan ujung panah mengarah menjauh dari titik awal. Arah ujung panah mempresentasikan arah perpindahan dan panjang panah mempresentasikan besaran perpindahan. Lalu ada komponen vektor dan unit vektor. Untuk vektor satuan adalah vektor tak berdimensi yang memiliki magnitudo tepat 1. Vektor satuan yang digunakan sebagai alat bantu percepatan untuk menggambarkan arah di ruang angkasa. Kita akan menggunakan simbol I, J, dan K untuk mewakili vektor satuan yang mengarah ke arah positif X, Y, dan Z masing-masing. Dan di sini memiliki rumus A sama dengan AXI ditambah AYJ. Seperti pada gambar, kita bisa dapatkan rumus yaitu R sama dengan AXI plus AYJ ditambah dalam kurung BXI ditambah BYJ. Atau juga kita bisa gunakan R sama dengan dalam kurung AX plus BX dikali I ditambah dalam kurung AY plus BY kali J. Selanjutnya itu beberapa sifat vektor, yaitu penjumlahan vektor terdapat hukum komutatif, hukum asosiatif. Nah, hukum komutatif memiliki rumus A plus B sama dengan B plus A seperti pada gambar. Yang pertama kita mulai dari A lalu menuju B, maka akan ditemukan R sama dengan A plus B. Lalu hukum asosiatif, yaitu dengan menggunakan rumus A plus B dalam kurung B plus C sama dengan dalam kurung A plus B
ditambah dengan C seperti pada gambar. Di sini terdapat dua segitiga, maka dari itu kita mulai dengan dari B lalu ke C dan ditemukan B plus C. Lalu jika sudah, kita akan keseluruhan, mulai dari A, B lalu ke C, akan menemukan A plus B plus C. Lalu ada pengurangan vektor, yaitu A min B sama dengan A plus dalam kurung B seperti pada gambar. Kenapa min B? Karena jika kita mulai dari A menuju B akan menaik ke atas, akan tetapi arah yang ditentukan yaitu ke bawah, maka dari itu menjadi A min B. Selanjutnya yaitu beberapa sifat vektor. Pertama ada negatif vektor, didefinisikan sebagai vektor yang jika ditambah ke A akan menghasilkan jumlah vektor 0. Artinya A plus min A sama dengan 0. Memiliki magnitudo yang sama tetapi mengarah ke arah yang berlawanan. Lalu ada perkalian vektor dengan skalar, yaitu perubahan besaran. Magnitudo panjang vektor baru adalah K dikali panjang vektor asli. Perubahan arah perkalian vektor dengan skalar, jika K lebih dari 0 maka positif, arah vektor sama dengan vektor asli. Jika K kurang dari 0 maka negatif, arah vektor berlawanan dengan vektor asli. Jika K sama dengan 0, hasilnya adalah vektor 0. Lalu ada beberapa sifat vektor, yaitu kesamaan dua vektor dapat didefinisikan sama jika keduanya memiliki besar yang sama dan jika keduanya mengarah ke arah yang sama. Artinya A sama dengan B jika A sama dengan B. Jika A sama dengan B mengarah ke arah yang sama sepanjang garis. Contoh pada gambar, arah sama meskipun memiliki titik awal yang berbeda. Sifat ini memungkinkan kita untuk memindahkan vektor ke posisi sejajar dengan dirinya sendiri dalam sebuah diagram tanpa mengaruhi vektor tersebut. Selanjutnya di sini saya memiliki soal. Pertama, sebuah mobil menempuh jarak 20 km ke arah utara dan kemudian 30 km ke arah 60 derajat barat dari utara, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Temukan besar dan arah perpindahan resultan mobil tersebut. Nah, yang pertama kita gunakan rumus R sama dengan akar A kuadrat plus B kuadrat min 2AB cos theta. Lalu yang kedua kita cari tahu yaitu theta sama dengan 180 yang segitiga dikurangi 60 derajat yang bisa kita ketahui, maka hasilnya yaitu 120. Maka kita masukkan rumusnya, akar 20 kuadrat ditambah 35 kuadrat dikurangi 2 dikali 20 dikali 35 dan dikali 3 cos 120 sama dengan 48,2 km. Lalu selanjutnya kita akan mencari sin beta per B sama dengan sin theta per R. Sin beta sama dengan B per R sin theta, maka hasilnya akan ditemukan 0,629, yaitu beta sendiri nilainya 38,9 derajat. Nah, di soal selanjutnya atau soal nomor 2, yaitu suatu partikel mengalami 3 perpindahan berurutan. Pertama ada delta R1 sama dengan 15I ditambah 30J ditambah 12K. Lalu ada delta R2 sama dengan 23I dikurangi 14J dikurangi 5K. Dan delta R3 sama dengan min 13I ditambah 15J. Temukan notasi vektor satuan untuk perpindahan resultan dan besarnya. Nah, di sini kita sudah ketahui 3 delta R. Maka dari itu yang pertama kita akan menjumlahkan semua. Delta R1 ditambah delta R2 ditambah delta R3. Kita masukkan angka-angka yang telah kita ketahui dan akan menghasilkan 25I ditambah 31J ditambah 7K. Lalu kita masukkan rumus R sama dengan akar Rx kuadrat ditambah RY kuadrat ditambah RZ kuadrat, atau bisa kita sebut dengan RI kuadrat ditambah RJ kuadrat ditambah RK kuadrat dan menghasilkan 40 cm. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penerapan teori vektor pada struktur sipil. Nah, terdapat beberapa macam. Yang pertama, perencanaan rangka bangunan itu membantu menentukan posisi dan kekuatan pilar, rangka, dan komponen struktur lainnya untuk menjamin stabilitas. Lalu ada pengukuran dan pemetaan tanah. Vektor diaplikasikan untuk mengukur jarak, sudut, dan koordinat permukaan bumi atau survei. Dari desain konstruksi,
dapat digunakan untuk menentukan kemiringan atap, sudut elevasi, dan tinggi bangunan. Selanjutnya, penerapan pada stabilitas lereng dan geoteknik. Vektor digunakan untuk menganalisis distribusi tegangan tanah dan penurunan tanah. Ada pula untuk deteksi kerusakan. Vektor beban digunakan dalam mendeteksi lokasi kerusakan pada elemen struktur. Ada pula analisis aliran. Vektor diaplikasikan dalam analisis aliran fluida seperti arus sungai, air tanah, dan aliran udara. Secara ringkas, vektor mempermudah insinyur sipil untuk memprediksi perilaku komponen